Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai yang mudah-mudahan pertemuan ini semakin menambah ilmu, menambah amal, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab nanti tidak ada yang lebih bermanfaat bagi kita semua selain rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian Nabi SAW pernah menjanjikan tidak akan pernah berkumpul dua ketakutan dalam diri seorang manusia. Orang yang takut kepada Allah di dunia, dia tidak akan memiliki ketakutan apapun di akhir. Orang yang sering menangis karena rasa takut kepada Allah di dunia, maka matanya tidak akan pernah menangis melihat semua hiruk pikuk yang terjadi pada hari kiamat. Karena rasa takut inilah dulu Al-Husain itu punya putra namanya Ali. Husain ini kan putranya Ali, punya putra, dia kasih nama seperti nama bapaknya, Ali. Jadi Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ya, salah satu cicit dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau habis wudu, tangannya gemetar, wajahnya berubah menjadi pucat. Ketika murid-muridnya bertanya, "Wahai guru, kenapa setiap kali engkau berwudu wajahmu berubah menjadi pucat dan seluruh tubuhmu bergetar?" Kemudian beliau balik bertanya, "Tahu gak kalian kalau habis wudu kita ngapain?" Ya, kalau habis wudu kita sholat. Nah, pertanyaannya, sholat itu ketemu siapa? Sholat berarti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka pertanyaan berikutnya, apakah antum tidak merasa gemetar, antum tidak merasa takut mau bertemu dengan Allah dalam kondisi kamu baru saja melakukan banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kan sebelum sholat aja ada berapa banyak kesalahan yang kita lakukan, ada banyak maksiat yang kita lakukan. Sehingga pertanyaan beliau, kalau kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi baru saja melakukan banyak kesalahan kepada Allah, kira-kira pantas nggak kalau seandainya kita itu harusnya gemetar ketika akan melaksanakan sholat? Nah, ini adalah perkataan dari Husain Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Insya Allah pada hari ini kita akan membaca kitab As-Saffat Ar-Rabihah. Ya, saya tinggalkan dulu Burdu Zamiyah untuk kita jemput lagi nanti di pekan ketiga di jadwal yang biasa. Kitab ini pernah kita baca bab pertama dan bab kedua. Ya, cuma sayang kan bapak-bapak suka pelupa gitu. Kita pernah baca buku ini bab 1 dan bab 2.
Hari ini kita akan membaca bab yang ke-8. Bab yang ke-8 dari buku ini judulnya adalah Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya, manusia yang paling produktif, manusia yang paling banyak menyebarkan kebaikan untuk manusia-manusia yang lain. Ini isi dari buku yang ditulis oleh Dr. Khalid Abu Shadi yang pernah kita baca di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Beliau mengawali dengan sebuah ilustrasi bahwa menyelamatkan diri dari neraka itu adalah persoalan yang paling penting dan paling genting. Ya. Kemudian bagaimana caranya kita masuk surga itu adalah misi yang paling besar dan misi yang paling agung. Cuma kebanyakan orang seperti orang yang tenggelam, kata beliau. Kebanyakan orang dalam meraih surga dan menghindarkan diri dari neraka itu persis seperti yang dikatakan dilukiskan oleh Imam Al-Rafi'i ketika beliau menjelang kematiannya dan melihat apa yang sering terjadi di masyarakat di sekitar beliau. Beliau mengatakan, waihahu min ghoriqin ahmaq, betapa celakanya orang bodoh yang tenggelam. Orang bodoh yang tenggelam. Dia melihat ada tepian sungai, ya mungkin 10 meter dari dirinya. Dia tenggelam di tengah-tengah sungai. Dia melihat ada tepian sungai, kan sungai mesti ada tepiannya. Ya. Tapi alih-alih dia menggerakkan tangannya untuk menuju tepian sungai, dia berharap tepian sungainya datang kepada dia. Jadi alih-alih dia bekerja keras menggunakan tangan dan kakinya, mengatur nafasnya, berletih-letih gitu, untuk mencapai tepian sungai, dia justru menghayalkan ini kapan tepian sungai datang kepada dia gitu. Soalnya dia udah nggak sanggup lagi tenggelam. Ada banyak tipe orang tenggelam yang bodoh seperti ini. Dia tahu bahwa misinya adalah bagaimana menyelamatkan dirinya dari api neraka, kemudian menyeberang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tangannya tidak mau berusaha sedikit demi sedikit untuk mendekati surga, kakinya tidak mau sedikit demi sedikit menjauhi neraka. Nah, ini orang tenggelam yang paling bodoh, kata Imam Ar-Rafi'i. Kemudian beliau tulis lagi kata-kata itu di dalam pembukaan bab tentang manusia terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, mengutip perkataan Imam Ar-Rafi'i, betapa bodohnya seorang yang tenggelam, alih-alih dia menggerakkan tangannya dan kakinya, menggerakkan semua energinya agar dia sampai di tepian sungai, dia justru berharap tepian sungai itulah yang akan mendekati dirinya. Ada orang yang berharap selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk ke dalam surga, tapi dia tidak mau menggerakkan tangannya, dia tidak mau menggerakkan kakinya, dia tidak mau menggerakkan apa yang dia miliki, yang dia kuasai untuk selamat dari neraka dan kemudian masuk ke dalam surga. Dia justru berangan-angan kapan surga itu akan datang dan diberikan kepada diri. Nah, ini adalah hayalan tingkat tinggi yang dimiliki oleh seorang yang tenggelam, tapi dia memiliki sifat yang bodoh. Sebab itulah kemudian kata beliau, setiap orang yang menghendaki selamat dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk ke dalam surga, hendaknya dia mulai dari sekarang menggerakkan tangannya sedikit demi sedikit, mengayuh tubuhnya agar menjauhi neraka dan masuk ke dalam surga. Dia harus menggerakkan kakinya dari sekarang
agar membantu tubuhnya, membantu tangannya, menggerakkan tubuhnya agar selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Jadi jangan mimpi nerakanya bisa ditinggalkan, surganya bisa nyamperin tanpa menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, tanpa kemudian kita menggerakkan setiap hal yang kita miliki untuk menjauhi neraka dan mendekati surga. Maka kemudian salah satu faktor terbaik yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita dari neraka dan mendekatkan diri kita ke dalam surga adalah menjadi manusia-manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia-manusia yang lain. Kenapa demikian? Sebab pertama, mulai beliau mengutip hadis-hadis Nabi SAW. Ada 4 keutamaan yang langsung disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW. Qala Nabi SAW, ahabbul nasi ilallahi anfa'uhum. Pertama, manusia yang paling Allah cintai adalah manusia yang paling bermanfaat. Ya. Jadi bukan manusia yang paling miskin. Ya. Jadi jangan salah paham dengan doa Nabi SAW, Allahumma amitni miskinan. Ya Allah, matikan saya dalam keadaan miskin. Ya. Jadi syariat kita itu tidak melihat harus miskin atau harus kayanya, tapi bagaimana miskinnya bermanfaat bagi orang lain, bagaimana kayanya bermanfaat bagi orang lain. Bagaimana miskinnya mengantarkan dia ke surga, bagaimana kayanya mengantarkan dia ke surga. Toh surga itu bukan bagi orang miskin, surga juga bukan bagi orang kaya. Surga itu bagi orang yang menginginkannya. Surga itu bukan bagi orang alim, bukan bagi para ustadz, kiai, para ulama, bukan. Ustadz juga bukan untuk orang awam, para jamaah dan lain sebagainya. Surga itu buat semua orang yang menginginkannya. Ada banyak orang yang bisa masuk surga dengan kondisi keawamannya, ada orang masuk surga dengan kealimannya, ada orang masuk surga dengan kekayaannya, ada yang masuk surga dengan kemiskinannya. Karena yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana menjadi orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadi orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ini yang pertama, ya. Jadi kenapa kita harus menjadi orang yang bermanfaat? Karena orang paling bermanfaat itu orang yang paling dicintai Allah. Ahabbun nasi ilallahi, manusia yang paling Allah sukai adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Tinggal di mana aja ada gunanya gitu. Ya, ditempatin di divisi mana aja ada aja gunanya. Ya. Nah, ini ilallahi anfa'u. Kemudian yang kedua, wa habbul a'mali ilallahi azza wa jalla. Amal yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah surur, kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslimin, yang kau masukkan ke dalam hati seorang muslim. Jadi amalan utama itu kan nanti ada rankingnya. Amalan utama itu ada rankingnya. Dan Nabi setiap kali beliau ditanya amalan apa yang paling utama, mesti jawabannya berbeda-beda. Karena Nabi tidak ingin ada sebagian orang yang tidak bisa mendapatkan amalan utama. Contoh, apa amalan yang paling utama? Kata Nabi pernah mengatakan al-hajjul mabrur. Tapi kan tidak semua orang bisa haji mabrur. Karena tidak semua orang bisa pergi haji. Dan tidak semua yang pergi haji juga mabrur. Mau balik lagi besok, nunggu lagi 8 tahun lagi. Ya, yang biasa nunggu lagi 20 tahun lagi. Kapan lagi bisa mendapatkan amalan terbaik? Maka kadang-kadang beliau lihat situasinya, lihat kondisi, lihat psikologi orang yang bertanya. Kadang-kadang beliau mengatakan al-jihad fisabilillah. Amalan yang terbaik itu adalah jihad fisabilillah. Kemudian kadang-kadang beliau mengatakan birrul walidain. Amalan terbaik adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Terkadang Nabi mengatakan sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim. Amalan terbaik itu adalah ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum bahagia.
Ya. Jadi kalau kita datang orang senang, itu adalah amal terbaik tuh. Ya, tidak harus membawa makanan, ya, meskipun itu fardu gitu. Tidak harus membawa sesuatu yang sifatnya materi. Pokoknya kalau kita datang orang lain senang, itu adalah amalan terbaik. Ya. Ini kan kalau lagi kerja bakti tiba-tiba ada datang, ya alhamdulillah. Ya. Orangnya langsung nanya, belum selesai Pak kerja baktinya, apa yang bisa saya bantu? Itu datangnya dia membuat orang lain senang, membuat orang lain senang. Itulah amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au takshifu an hukuribatan. Berikutnya amalan terbaik itu adalah menghilangkan kesedihan, menghilangkan kesulitan dari orang muslim yang kita temui. Au taqdi'anhu dainan, atau kita bayarkan utangnya dia. Nah, ini bapak-bapak yang dari matanya terlihat dari banyak utang, itu kan kelihatan dari kedipan matanya. Ya kadang-kadang. Nah itu kalau kemudian ada orang yang datang tiba-tiba, berapa sih Pak utangnya? Kalau 100-200 juta mah udah sama saya aja lah, beresin. Kata Nabi SAW, di antara deretan amal terbaik yang paling Allah cintai adalah au taqdi anhu dainan, atau engkau bayarkan hutang seseorang, terutama hutang orang yang sudah meninggal dunia. Kan suka ada diumumin ya. Kalau meskipun sebagian orang mengatakan itu bid'ah, ngumumin di masjid, tapi itu penting Pak. Ya. Tapi itu penting. Ya kalau nggak harus ibadah ya terserah. Ya, yang penting diumumkan orang ini kalau punya utang, ya silakan cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya nggak bisa bayar, saya yang bayar. Ya. Nanti siapa yang menjadi MC acara-acara sholat jenazah, dia yang tanggung jawab. Ya, jadi yang punya utang silakan hubungi keluarganya. Kalau keluarganya nggak sanggup bayar, udah sama saya yang bayarin utang-utangnya. Itu yang dilakukan Nabi SAW. Beliau itu sering mengatakan, man kana lahu malun fali wa wasatihi. Barang siapa yang meninggal dan meninggalkan hartanya itu silahkan bagikan untuk ahli warisnya. Tapi barang siapa yang meninggalkan hutang, fa ana waliyuhu, aku yang akan membayarnya. Bapak-bapak nanti kalau jadi pemimpin begitu Pak. Ya. Yang punya harta meninggal dunia silahkan bagikan. Negara nggak perlu duit bapak-bapak. Tapi siapapun yang meninggal punya utang dibayar dari kas negara, kan enak begitu. Ya. Nggak tahu juga saya Pak. Nggak kenal saya. Nah ini adalah kebiasaan Nabi SAW. Man kana lahu malun fali warasatihi, wa man kana lahu dainun, wa man kana alaihi dainun, fa ana waliyuhu. Barang siapa yang meninggalkan hutang, keluarganya tidak sanggup bayar, aku yang akan membayarnya. Nah ini salah satu deretan amal terbaik. Au tatludu anhu ju'an, atau mengusir rasa lapar dari seorang muslim. Ini dari di antara sekian banyak deretan amal terbaik, ya, memasukkan kebahagiaan, kemudian menghilangkan kesulitan, membayarkan hutang, atau menghilangkan rasa lapar dari seseorang. Wali'an amsyih ma'a akhil muslim fi hajatin. Bagi saya, kata Nabi, berjalan bersama seorang muslim fi hajatin, untuk menunaikan semua kebutuhannya, untuk menunaikan satu kebutuhannya, ahabbu ilayya min an a'takifa, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf fil masjidi, di Masjid Nabawi, syahron, selama 1 bulan.
Jadi kata beliau, wali an amsya ma'a akhi, bagi saya berjalan bersama saudara saya, ya, untuk menunaikan satu kebutuhannya sampai kebutuhan itu selesai, itu lebih aku sukai, kata beliau, ketimbang aku harus iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Betapa besar dan luar biasa pahalanya, ya, iktikaf di Baitul Lahi aja nggak pernah tamat-tamat, ya, boro-boro sebulan 10 malam terakhir aja dipilih tanggal ganjilnya, kayak dinas DKI aja ada ganjil genapnya ibadah, ya. Udah dipilih tanggal ganjilnya, dipilih tanggal tengah yang ada kemungkinan Lailatul Qadarnya. Udah dipilih-pilih gitu, datangnya habis Isya, habis subuh pulang, gitu. Ya begitu. Nah, maka kemudian kita harus punya amalan lain Pak untuk bisa membackup itu semua. Salah satunya adalah cari orang-orang yang memang punya keperluan, antarkan sampai selesai. Antarkan sampai selesai. Sampai urusannya selesai, sampai dia pulang lagi, ya, itu kata Nabi, itu lebih aku sukai ketimbang aku intikaf 1 bulan penuh, bukan tanggal ganjil aja, bukan 10 malam terakhir aja, 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Itu lebih baik menyelesaikan satu kebutuhan mendesak yang tidak bisa diselesaikan oleh seorang muslim. Wa man masyabahil muslim fi hajatihi, barang siapa yang berjalan untuk menunaikan kebutuhan seorang muslim, hatta yuthbitaha, sampai urusannya kelar, sampai urusannya stabil, ya, sabbatallahu qadamah, maka Allah akan menstabilkan kedua kaki. Yauma tazulul aqdam, ketika banyak kaki tergelincir di atas sirat. Kan semua bapak-bapak nanti akan nyebrang sirat yang kecil itu, yang gelap, yang tajam dan licin itu, yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Siapapun yang ingin masuk surga itu mesti lewat situ. Nabi lewat situ, para syuhada lewat situ, semua orang-orang salih lewat situ, termasuk kita yang kadang salih kadang enggak lewat situ juga itu. Semuanya lewat situ. Nah, kemudian Nabi menjanjikan jika ada orang yang mau berjalan menunaikan kebutuhan seorang muslim sampai selesai, ya, sampai stabil, maka sabbatallahu qadamah, Allah akan stabilkan kedua kakinya, Allah akan teguhkan kedua kakinya. Yauma tazulul aqdam, ketika banyak kaki-kaki yang tergelincir jatuh dari atas sirat dan kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Ya. Ini tentang 4 keutamaan yang diberikan untuk orang-orang yang berusaha menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Jadi dalam satu hadis Nabi saja itu udah ada 4. Pertama, disebut sebagai orang yang paling Allah cintai. Kedua, dianggap menunaikan amalan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, pahalanya lebih baik daripada iktikaf 1 bulan full di masjid. Dan yang keempat, kedua kakinya akan diteguhkan oleh Allah dalam sirat ketika banyak kaki tergelincir dan kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Ini baru hadis yang pertama. Sebab itulah Al-Lais bin Sa'ad, salah seorang ulama termasyhur, berkata, man akhada minni shadaqatan aw hadiyatan fahaqquhu alayya aqdam min haqqi. Barang siapa yang pernah saya berikan sedekah, maka ketahuilah, jangan minder, sebetulnya kedudukanmu lebih tinggi dariku. Ya? Akan kadang-kadang ya, kalau kita orang yang bersedekah dianggap kedudukannya lebih tinggi daripada yang diberikan sedekah, sehingga mereka harus nurut aja apa yang dikatakan orang yang memberikan sedekah. Kata Lais bin Sa'ad, nggak begitu.
Bagi orang yang pernah mendapatkan kebaikan dariku berupa sedekah atau hadiah atau hibah atau apa saja, maka ketahuilah kedudukan ente itu lebih baik daripada saya. Engkau lebih agung daripada saya. Saya lebih butuh kepadamu daripada engkau butuh kepada saya. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau kita kemudian bersedekah untuk seseorang, maka kita telah menyelamatkan dunianya dia. Ya kan? Jadi kalau kita sedekah untuk seseorang, Pak, kita menyelamatkan urusan dunianya dia. Dia nggak bisa masak karena nggak punya beras, kita kasih beras. Berarti kita menyelamatkan dunianya, tapi dia menyelamatkan akhirat kita. Mana kira-kira yang lebih bermanfaat? Ya. Jadi kalau kita membantu orang lain, urusan tadi membayarkan hutangnya, alhamdulillah kan, dia jadi nggak punya mikirin hutang, dunianya dia selamat. Kita menyelamatkan dunianya, dia menyelamatkan akhirat kita. Ya. Jadi kata beliau, siapapun yang pernah mendapatkan sedekahlah atau hibah atau kebaikan dari saya, nggak usah malu ketemu saya, nggak usah minder, nggak usah merasa dirinya lebih rendah daripada saya. Enggak, kamu lebih penting daripada saya. Karena saya menyelamatkan duniamu, engkau menyelamatkan akhirat saya. Kalau gitu, Pak. Nah, ini yang pertama. Kemudian beliau menyebutkan hadis yang kedua tentang keutamaan orang yang berbuat baik kepada orang lain. Bainama rajulun yamshi bitariqin. Pada suatu hari ada seseorang yang berjalan di jalanan, wajada ghusna syauqin, lalu dia melihat ada ranting yang ngalangin jalan. Ada ranting yang ngalangin jalan. Ranting itu berduri. Fa'akhfahu, kemudian dia singkirkan ranting berduri itu agar tidak terinjak orang lain, agar motor orang lain tidak jadi kempes. Ya. Kalau sekarang kan kebalikannya, sengaja dikasih duri atau paku dan yang lain sebagainya. Fasyakarallahu azza wa jalla lahu, kemudian Allah bersyukur, Allah berterima kasih atas kebaikannya. Faghfaralahu, kemudian seluruh dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara ada duri di jalan, dia singkirin biar gak keinjek yang lain. Atau ada paku di jalan biar nanti motor, mobil yang lewat ya tidak jadi kempes bannya, kita singkirin. Itu pahalanya ternyata di sisi Allah bukan hal yang sepele. Fasyakarallahu lahu, Allah kemudian sangat berterima kasih atas kebaikannya dan kemudian memberikan pahala berupa faghfaralahu, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang seperti ini kemungkinan besar dia beramal karena dia suka dengan kebaikan. Jadi kalau di jalan itu ya ada sesuatu yang ngalangin, kadang-kadang enggak. Pemotor pertama, mobil pertama, kedua, ketiga cuma melihat dan kemudian tidak berkomentar gitu. Ada yang melihat kemudian komentar, siapa sih yang naruh paku di situ? Ya, gimana kalau kena orang? Tapi nggak diapa-apain, tadi jalan aja terus. Ada yang marah, coba kalau kena orang gimana? Ada, tapi nggak diambil sama dia, dia jalan. Ada yang kemudian turun, kemudian dia singkirkan. Nah, orang seperti ini kemungkinan besar adalah orang yang memang digerakkan oleh keinginan berbuat baik. Karena kan nggak ada upahnya juga nyingkirin duri di jalan. Ya, tidak akan masuk media juga, ya. Karena memang bukan lagi kampanye, bapak-bapak. Tidak akan mendapatkan keuntungan duniawi juga dari situ. Ya.
Maka kemudian Allah sangat bersyukur ketika hamba-hambanya yang lain hanya lewat, hanya berkomentar, hanya mengeluh, kemudian hanya marah-marah melihat kondisi ini. Tiba-tiba dia berturun, kemudian dia singkirkan dari jalan. Fasyakarallahu azza wa jalla faghfara lahu. Allah sangat berterima kasih atas perilakunya ini, dan kemudian Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Nah, peluang-peluang seperti ini kan tidak hanya kemudian dimiliki oleh orang-orang yang memiliki sesuatu. Karena tadi dari awal sudah kita katakan yang namanya surga itu bukan kaplingannya orang kaya, sebagaimana bukan kaplingannya orang miskin. Tapi gimana saya kalau mau ngamalin hadis yang pertama, memberikan kebahagiaan, membayarkan utang-utangnya, kemudian berjalan memenuhi kebutuhannya? Maka kemudian Nabi segera menyusul dengan hadis berikutnya, hadis yang sudah pada kita kenal semua ya, bahwa setiap orang itu mesti bersedekah walau di kalimatin thayyibatin, meskipun dengan perkataan yang baik. Setiap orang harus bersedekah kepada yang lain. Setiap orang harus membahagiakan orang lain. Ya kalau tidak punya dengan sesuatu yang sifatnya materi, Nabi bisa menggantinya dengan sesuatu yang lain. Walau bi kalimatin thayyibatin, meskipun dengan perkataan yang baik. Nggak bisa juga mengucapkan perkataan yang baik meskipun dengan seulas senyum, yang dengan senyum itu membuat orang lain senang. Nggak bisa senyum juga, gimana? Kalau nggak bisa senyum juga, dia sedekah dengan hartanya dia tidak bisa, dengan kalimat thayyibah juga dia tidak bisa. Kan kalimat thayyibah itu macam-macam. Kalimat thayyibah itu macam-macam. Kalimat thayyibah itu bisa dengan mengucapkan salam. Kalimat thayyibah itu bisa dengan amar ma'ruf nahi munkar. Kalimat thayyibah itu bisa dengan berupa doa yang kita ucapkan. Kalimat thayyibah itu bisa dengan kata-kata maaf, dengan kata-kata terima kasih, ya, dengan kata-kata yang membuat orang senang. Itu adalah kalimat thayyibah. Itu juga berat dilakukan, ya udah senyum aja. Senyum juga berat dilakukan. Masih ada peluang nggak dia berbuat baik? Masih ada. Diam dan berhenti, jangan ungkapkan kesalahannya. Itu masih jadi sedekah buat dia. Jadi nggak ngapa-ngapain aja, Pak, bisa jadi sedekah gitu. Orang datang nggak ngapa-ngapain, bisa jadi sedekah. Ngomong enggak, salam enggak, kemudian senyum juga enggak, gitu. Tapi tetap dia bisa melakukan sedekah kepada orang lain dengan cara apa? Dengan cara ketika yang lain asik membicarakan seseorang, Bapak mah diam aja, jangan ikut-ikutan. Itu jadi sedekah kita, Pak. Jadi nggak ngapa-ngapain aja, itu bisa jadi sedekah. Saking harusnya kita bersedekah, saking harusnya kita membahagiakan sesama muslim, kita tidak bisa secara langsung membahagiakan dia. Tolong dong, jangan kurangi harga dirinya dengan diceritakan keburukannya. Jadi kalau kita tidak bisa menambah hartanya dengan bersedekah, kalau kita tidak bisa menambah keceriaan hatinya dengan kata-kata yang baik, dengan senyuman, tolong jangan dikurangi harga dirinya dengan ikut menceritakan keburukan-keburukannya. Ya kalau nggak bisa nambah, tolong jangan dikurangi, kan begitu istilahnya. Ya. Kan sebenarnya kalau kita menghibur orang lain itu kita sedang ingin mengurangi harga dirinya. Harga dirinya dikurangi, lalu dipakai ke harga diri kita. Jadi kita nambah harga diri dengan menghargai harga diri orang lain. Ya. Makanya kemudian disebut wa min arba riba. Di antara riba yang paling jahat adalah ketika seseorang istitalatul rajul bi ardi akhiri, ketika seseorang terus menggali keburukan-keburukan aib-aib orang lain. Dia berharap orang lain kehormatannya jadi turun. Nah, kehormatan itu kemudian kita ambil lalu kita pakai sendiri. Karena kan pada intinya begitu. Si fulan nggak begitu. Artinya saya mah nggak begitu. Kan intinya saya mah nggak begitu. Jadi harga si fulan turun, harga dia naik. Nah, itu namanya riba. Itu namanya riba. Itu riba paling jahat adalah riba dalam sang kehormatan. Ya.
riba dalam hal kehormatan. Kemudian orang-orang yang banyak berbuat baik adalah termasuk tanda-tanda calon penghuni surga. Nabi SAW bersabda, wa ahlul jannati salah satu, ahli surga itu ada 3. Yang pertama adalah pemimpin yang adil dan mendapatkan petunjuk. Ini ahli surga. Yang kedua, wa rajulun raqiqul qalbi, seorang yang lembut hatinya, seseorang yang lembut hatinya, terutama kepada karib kerabat dan kepada sesama muslim. Wa afifun muta'afifun du'yalin, dan orang miskin yang gengsinya tinggi. Orang miskin yang gengsinya tinggi. Jadi saya ulangi Pak, ahli surga itu ada 3. Bapak-bapak tinggal pilih salah satunya. Pertama, mau jadi penguasa, dari sekarang Pak nyalon ya. Kalau mau jadi ahli surga harus nyalon. Salah satu kriterianya adalah pemimpin yang adil dan memimpin sesuai dengan petunjuk ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang hatinya sangat lembut, terutama kepada karib kerabat dan kepada sesama muslim, sehingga tadi dengan kelembutannya dia nggak bisa membiarkan orang lain tadi kelaparan, orang lain tadi punya kebutuhan nggak ada yang nganter ya. Kemudian dia nggak bisa membiarkan ada orang lain punya utang, kasihan nanti di akhiratnya dia gimana. Dia nggak bisa membiarkan itu terjadi, terutama untuk kerabat-kerabatnya, dan untuk sesama muslim yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wa rajulun afifun muta'afifun, ada orang yang menjaga dirinya agar tidak meminta-minta ya. Disebut butuh banget gitu ya, cuma dia nggak pernah minta-minta gitu. Padahal dia punya banyak sekali list kebutuhan yang harus dipenuhi, tapi dia muta'afif, dia berusaha menjaga kehormatannya untuk tidak menunjukkan kebutuhannya kepada orang lain. Makanya kan syariat itu mendorong dua pihak ini agar bisa ketemu di satu titik. Pertama, orang yang miskin diharamkan untuk meminta-minta, kecuali dalam situasi tertentu. Orang nggak boleh minta, hukumnya haram ya, meminta-minta itu hukumnya haram. Siapa yang meminta-minta tanpa hak nanti datang di akhirat tanpa membawa daging pada wajahnya, dagingnya copot satu persatu, kan menunjukkan itu adalah hal yang tidak diperbolehkan. Jadi yang punya kebutuhan diharapkan oleh syariat ya untuk tidak meminta-minta, kecuali dalam kondisi tertentu. Tapi orang yang punya kelapangan didorong oleh syariat, jangan sampai orang sampai minta gitu. Jadi orang yang tidak punya jangan meminta, orang yang punya kelebihan jangan membuat orang sampai meminta. Nah, ini kan dibutuhkan kepekaan, makanya ada sholat jamaah ya. Ada sholat jamaah. Dengan sholat jamaah itu kan diharapkan tidak hanya soal 27 pahalanya ya, 27 pahala kita bisa cari di tempat lain gitu. Ya, salah satu fungsi terbesar dari sholat jamaah selain itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah SAW. Selain tadi kemudian mendapatkan 27 kali lebih disukai Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan banyak utama. Salah satunya adalah bagaimana membangun masyarakat yang ideal melalui sholat jamaah. Ya, makanya kan safnya dirapatin ya. Terus kalau safnya dirapatin kan tahu samping kita siapa nih ya, kayak sekali-kalinya ngilang kan harusnya ditanya nih, ngilangnya kemana, jangan-jangan kayak sahabat yang lain nggak punya sarung gitu ya, mana nih, nggak ada. Jadi disinilah kemudian pentingnya sholat jamaah yang 5 waktu di masjid. Kemudian pentingnya sholat Jumat di masjid jami, itu yang sulit kita laksanakan. Jadi sebetulnya sholat 5 waktu itu ada tempatnya ya, sholat Jumat itu ada tempatnya juga. Jadi kalau
kalau boleh diilustrasikan dengan angka ya, misalnya ini tempat sholat 5 waktu, situ ada masjid lagi, situ ada masjid lagi. Sholat Jumat itu satu aja, masjid yang besar itu buat sholat Jumat, buat satu kampung di situ. Nanti sholat Idul Fitri nggak di situ lagi, Pak, di tempat yang lebih luas daripada itu, di lapangan bola. Ya. Jadi kita itu punya kesempatan ketemu dengan orang lain, dengan tetangga terdekat 5 kali sehari, dengan tetangga yang jauh 1 Jumat sekali. Sholat di sini, Jumatan di sini, ketemu bapak lagi sebenarnya, bapak lagi semua gitu. Ideal aja. Kalau ditanya sah nggak sah di sini sah, ya. Pahalanya banyak. Ya. Tapi kalau bicara idealnya, konsepnya itu nggak begitu. Konsepnya itu adalah putaran satu hari satu malam. Tetangga terdekat itu mesti kita kenali dari sholat jamaah ini. Makanya salah satu ulama itu ketika mendefinisikan siapa tetangga, tetangga itu yang ikut sholat bersamamu 5 waktu, meskipun itu jauh. Ya. Jadi kita pernah membahaskan soal tetangga. Tetangga itu ada yang mengatakan 40 rumah, 10 kanan, 10 kiri, 10 depan, 10 belakang, 40. Ada yang mengatakan diukur dengan suara teriakan normal. Kalau bapak naik ke atas genteng lalu teriak maling, di mana suara kita terakhir didengar, itulah tetangga kita. Ada yang diserahkan pada kebiasaan, terserah kebiasaan di sinilah tetangga itu di mana, apa 3 rumah, apa 4 rumah, apa 1 komplek, terserah kebiasaan. Ada yang mengatakan tetangga itu adalah yang hadir sholat jamaah bersamamu, itu tetangga. Tetangga dekat, Pak. Nanti Jumatan sekali ketemu dengan tetangga jauh. Gitu enak ya, ketemu dengan tetangga jauh. Dari masjid jamaah-jamaah yang lain yang nggak pernah ketemu di kita nih, sejumat sekali mah ketemu. Nanti ketemu lagi sama tetangga yang jauh, lebih jauh lagi kapan? 2 kali dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya Nabi nyuruhnya di lapang. Wah Ustaz, kalau itu diterapkan kasihan banyak ustaz kan, nggak apa-apa saya jadi mustami aja. Di sini ada ya. Kadang-kadang suka kurang ustaz begitu. Saat ini masjid ini kosong, nggak dapat Jumat, kebanyakan masjid di kita. Ya, masjidnya banyak, stok ustaznya sedikit gitu. Ini adalah tentang makna bertetangga. Nah, dari situlah kemudian karena ketemu tiap hari 5 kali, tumbuh sensitivitas. Ini orang biasanya kalau begini-begini dia lagi begitu tuh. Kalau lagi ngelamun pasti ada urusan. Kalau tiap hari ketemu kita ngerti betul gitu. Ya, kelihatan kan dari kedipan matanya mana yang lagi punya saldo, mana yang enggak gitu kan, mana yang lagi ini, mana yang lagi itu kan kelihatan semua. Nah, dari situlah kemudian syariat mengharapkan orang yang berkebutuhan tidak meminta, tapi orang yang berkecukupan tidak menunggu orang meminta. Nih, semuanya nih tiga-tiganya ahli surga. Pemimpin, kemudian orang yang lembut hatinya, kemudian orang yang menjaga harga dirinya. Kemudian orang yang banyak melakukan perbuatan baik akan dijaga dari akhir yang buruk. Akhir yang buruk itu 2, 1 su'ul khatimah, 2 meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Ya. Kan banyak ya orang-orang solid tapi juga meninggal dalam kondisi yang mengenaskan. Bukan berarti kemudian dia tidak dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya jelaskan. Ada klausul-klausulnya. Ya. Misalnya Muhammad bin Al-Hanafiyah itu pernah mengatakan, "Shani'ul ma'rufi la yaqa." Orang yang banyak berbuat kebaikan itu tidak akan jatuh pada tragedi yang menghancurkan dirinya. Apa misalnya Pak? Mati sini dimutilasi. Apa?
dibikin dipotong 6, 7, 8 gitu. Pokoknya meninggal dalam kondisi yang buruk, walau waqa'a la yankasir. Kalaupun itu terjadi tidak akan separah seperti yang terjadi kepada yang lain. Kemudian dalam beramal itu, ini saya pernah jelaskan juga. Dalam beramal itu adalah kenapa mungkin nanti ada pertanyaan, saya sedang berbuat baik tapi kemudian masih terjatuh pada takdir yang buruk, maka para ulama menjelaskan ada 3 tingkatan bagi orang-orang dalam berbuat baik. Pertama, dia berbuat baik, kemudian perbuatan baiknya tidak diterima oleh Allah, sehingga janji balasannya itu tidak bisa dia dapatkan. Kan banyak klausul-klausul seperti ini. Barang siapa yang banyak berbuat baik, insya Allah akhir hayatnya pasti baik. Pasti baik itu 1, dia meninggalnya tidak akan su'ul khatimah. 2, meninggalnya tidak akan dengan cara yang mengenaskan. Kelindes truk misalnya, apalah yang dalam pikiran kita mengenaskan, itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang kenapa nanti ada terjadi kepada seseorang, misalnya kemungkinannya 3. 1, dia berbuat baik, kemudian perbuatan baiknya tidak diterima, sehingga janji balasannya tidak bisa diberikan kepada orang itu. Kemudian yang kedua, dia berbuat baik dan kemudian dia mendapatkan apa yang dijanjikannya, perbuatan baiknya diterima, lalu dia mendapatkan apa yang dijanjikan syariat kepadanya. Kemudian yang ketiga, ada orang berbuat baik, kemudian perbuatan baiknya diterima, tapi Allah tidak memberikan apa yang harusnya dia dapatkan, tapi Allah ganti dengan yang lebih baik. Itu ada 3 tingkatan orang yang beramal. Saya sering menyebutkannya, saya ini khawatir banyak jamaah salah paham gitu. Terutama kan ada ustaz-ustaz yang kadang-kadang suka mengait-ngaitkan urusan amal soleh kita itu dengan dunia gitu kan. Barang siapa yang melakukan ini nanti akan mendapatkan ini. Barang siapa yang sedekah begini nanti insya Allah akan datang ini. Khawatirnya nanti gitu setelah sedekah nggak datang yang ini tuh. Maka kemudian saya sampaikan penjelasan para ulama 3 tingkatan orang di dalam beramal dan bagaimana cara Allah membalasnya. Pertama, ada orang beramal sedekah misalnya sedekah gitu ya, tapi sedekahnya tidak diterima, sehingga balasan yang dijanjikan otomatis tidak bisa diberikan kepadanya. Kelar urusannya. Kedua, ada orang yang amalannya diterima, lalu Allah berikan apa yang Allah janjikan. 1 dibalas 10 misalnya. Banyak kan orang yang suka cerita begitu. Itu sedekah diterima, kemudian Allah balas dengan 10 itu. Tapi ada orang yang sedekahnya diterima, Allah nggak balas 10. Sampai kapan aja dia nggak dapat tuh apa yang Allah janjikan tentang kalau siapa yang melakukan ini akan mendapatkan ini. Dia nggak mendapatkan itu. Ternyata Allah ganti dengan yang lebih mahal daripada itu. Jadi jangan suudzon kepada syariat, jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang mendakwakan ini maka akan begini, sekarang begitu. Itu kalau ibadahnya diterima, pahalanya kemungkinan 2. 1, diberikan sesuai dengan juknis yang ada di dalam teks hadisnya, ya. Kemudian yang kedua, Allah ganti, jangan yang itu, kamu nggak butuh yang itu, saya ganti dengan ini yang lebih engkau butuhkan, lebih bermanfaat dan lebih kekal. Jadi jangan ada yang sedekah Innova kemudian mana Alphardnya nggak datang gitu, ya. Mungkin itu si Alphard udah ditukar sama Allah dengan yang lain, yang anaknya harusnya kanker otak jadi sehat gitu.
yang harusnya anaknya apa, yang harusnya istrinya, yang harusnya dirinya pasang ringnya berapa, jadi nggak jadi. Yang harusnya Allah takdirkan ini, Allah berikan takdir yang lain. Ya, kalau kita kan nggak bisa berubah takdir, kan Allah nggak bisa berubah takdir. Ya, takdir itu nggak bisa diganti, bisanya dirubah dengan takdir yang lain. Wa kullu syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu itu ada takdirnya. Ini kalau jalannya ini, takdirnya ini. Jalannya kalau yang ini, takdirnya ini. Kalau jalannya di sini, takdirnya ini, Pak. Kalau jalannya di sini, takdirnya ini. Bapak jalannya di sini, harusnya takdirnya ini. Allah pindahkan Bapak ke jalan yang sini. Sampailah Bapak di takdir yang ini. Jadi insya Allah tidak akan ada amal soleh yang terbuang, tidak ada amal soleh yang sia-sia. Semuanya ada catatannya, semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma terkadang cara Allah membalasnya terkadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran kita. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa hadis lagi yang beliau cantumkan, ya. Di antaranya saya kutipkan bahwa berbuat baik kepada orang lain itu adalah standar iman, ya. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu mesti dikait-kaitkan dengan urusan iman, mesti dikaitkan dengan urusan akhirat. Contohnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Falyuhsin ila jarihi, berbuat baiklah pada tetangga. Falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah baik atau diam. Semua perbuatan baik kita kepada orang lain itu diikat dengan persoalan iman, sehingga semakin banyak perbuatan baik yang kita lakukan, semakin kuat ikatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, para jamaah sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, saya mohon maaf jika ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang terlilit hutang riba, kemudian ada orang lain yang ingin membantu orang tersebut dengan membayar hutangnya tersebut? Apakah si orang yang membantu itu terkena dosa riba juga atau tidak? Karena dia membantu orang yang sudah terlilit hutang riba ini. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah hutang juga. Ada orang yang berhutang, si A berhutang ke si B. Kemudian si A ini tidak tahu kapan dia bisa membayar hutang. Tapi ada kemungkinan sulit juga dia membayar hutangnya ke si B. Kemudian si B ini pada saat misalnya jatuh tempo, dia belum bisa membayar si A ini. Si B ini akhirnya memberikan keluasan waktu. Itu kan dia dapat pahala sedekah itu kan, seperti yang saya ketahui. Terus mana yang lebih baik, yang lebih pahalanya lebih banyak? Apakah si B ini lebih baik menghapuskan hutang si A, atau dia terus memberikan kesempatan kepada si A untuk terus berusaha? Karena kan otomatis si B ini dapat pahala sedekah terus, ya meskipun di akhirnya dia berniat untuk udahlah, nanti meskipun dia udah pengen bayar, udah nanti buat kamu aja, misalnya seperti itu. Bagaimana itu menurut pandangan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, membayarkan hutang riba yang sudah terlanjur terjadi. Memang ada banyak pendapat para ulama ya, terkait hal ini. Ada yang secara disiplin hutang riba itu tidak dibayar, tapi saya tidak ambil pendapat ini. Hutang itu bentuknya apapun juga tetap harus dibayar. Pertama gitu. Kemudian yang kedua, justru apa yang kita lakukan dengan membayar itu membantu si nasabah tadi terputus dari rantai ribanya. Kalau enggak, kan makin banyak utangnya, ya. Jadi insya Allah justru yang ada adalah dia mendapatkan kebaikan yang sangat melimpah dengan
membayarkan hutangnya, sehingga orang itu terlepas dari jeratan riba yang kalau tidak dibayarkan itu jeratannya makin lama kan makin kuat, makin banyak, makin sulit untuk keluar dari situ. Jadi yang pertama, insya Allah itu bisa dilakukan dan insya Allah berpahala. Kemudian yang kedua, mana yang lebih baik? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Fa in kana du usratin faradilatu ila maisarah." Barang siapa yang sedang dalam kesulitan, maka hendaknya orang yang menghutangkan memberikan tangguhan sampai dia dalam kondisi lapang. Wa antafu khairun lakum. Fa in kana du usratin faradilatu ila maisarah wa antasaddaqu khairun lakum. Tapi kalau engkau mau mensedekahkan, ya itu lebih baik. Dua-duanya berpahala. Dua-duanya berpahala. Baik kita biarkan itu sebagai utang sehingga setiap saat kita mendapatkan pahala sedekah, atau kita bebaskan lalu kita mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh sedekah yang lain, yaitu diampuninya semua dosa-dosa kita. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim ya, tentang seorang yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mana amal baikmu ini, mana amal salahmu yang ini, kemudian ditimbang oleh Allah, ternyata lebih berat amal buruknya. Coba ingat-ingat, ada kebaikan lagi nggak? Ada. Ya kamu kan gak ingat, Allah nggak ada yang gak ingat. Nggak, kamu pernah membebaskan hutang si pula. Ya, kalau kamu aja manusia yang lemah bisa membebaskan kesulitan orang lain, lah saya kamu izzati, saya adalah pemilik segala-galanya, masa nggak bisa bebasin kesulitan kamu hari ini? Gitu. Jadi sebagaimana engkau menghapuskan kesulitan orang lain, aku hapuskan kesalahan pada hari ini. Sampai akhirnya timbangan kebaikannya menjadi jauh lebih berat daripada timbangan kebaikan. Ini kalau dalam kondisi normal, ya, disimpan sebagai utang, itu akan mengalirkan pahala yang banyak. Dibebaskan, diputihkan sebagai sedekah, itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Cuma dalam prakteknya, para ulama mengatakan mana yang terbaik dalam prakteknya dilihat dari situasi dan kondisinya. Kalau seandainya dikhawatirkan orang ini akan menjadi lemah mentalnya, ya, kalau dikit-dikit, udah santai aja, nggak usah dibayar, menjadi lemah mentalnya, utangin, ya, sehingga dia bekerja lebih giat gitu, satu untuk memenuhi kebutuhannya, dua untuk membayar hutangnya. Tapi kalau kita lihat orangnya nggak reko-reko misalnya, kemudian nggak ada tanda-tanda, jadi keenakan nih kalau di ini dia menjadi pribadi yang pemalas, nanti apa-apa nanti minjem lagi, karena dia tahu kalau minjem pasti bakal gratis ujung-ujungnya nanti ya. Kalau kita tidak melihat ada tanda-tanda situ, nah, sebaiknya dibebaskan. Apalagi tadi kalau seperti yang antum bilang, orangnya terlihat sulit dan entah kapan bisa bayar, maka untuk meringankan beban pikirnya, karena nanti selain itu kita yakin dia punya beban lain yang harus dia pikirin gitu. Dia punya beban lain yang harus dia pikirin. Maka alangkah baiknya kalau beban ini kita hapuskan sehingga dia bisa memikirkan beban-beban yang lain. Jadi ini terkait soal mentalitas aja. Ya, kalau orangnya udah dikenal sama-sama gitu, kebiasaan nih, pinjam sana sini, seneng kalau ini kan digratiskan gitu ya, kemudian dia dengan mudah meminjam lagi, apalagi untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu urgent gitu ya, maka utangin aja. Ya, itulah yang dimaksud perkataan para ulama, terkadang menghutangkan lebih baik daripada sedekah. Meskipun Allah mengatakan wa antasaddaqu fa huwa khairul lakum, mensedekahkan utang itu lebih baik dalam kondisi
yang ada. Dalam kondisi normal, dalam kondisi yang biasa-biasa saja, itu jauh lebih baik disedekahkan, diputihkan. Ya, ada dia. Saya ini mohon maaf ya. Mungkin untuk hari ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bapak-bapak sekeluarga sehat walafiat, di masjid sakit. Mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah dan warahmah, dan dikumpulkan dengan akad yang halal di dunia dan nanti dikumpulkan di surga dengan iman dan amal saleh. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.